Selamat pagi, perkenalkan nama saya Meran Agustin, STMT, saya dosen Teknik Industri di Universitas Borobudur. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Pengukuran Kinerja. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, di mana mata kuliah ini berisi terkait dengan adanya tugas, adanya perkuliahan, dan juga adanya workshop di dalam kelas. Capaian daripada mata kuliah ini adalah bagaimana nanti mahasiswa bisa mempelajari konsep dari pengukuran kinerja, sehingga mahasiswa ini bisa memahami ketika mereka di dunia kerja bahwa dalam mengukur suatu proses atau mengukur suatu aktivitas di sebuah perusahaan itu ada ukurannya. Nah, selain itu juga mata kuliah ini akan memperkenalkan satu tools yang sering digunakan di dalam melakukan pengukuran kinerja, yaitu balance scorecard. Di dalam balance scorecard ini, seperti kita ketahui, dari 4 perspektif, yaitu dari finansial, pelanggan, internal proses, dan juga learning and growth. Capaian daripada mata kuliah ini diharapkan para mahasiswa dapat memahami bagaimana cara memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja suatu proses, dan juga bisa pada akhirnya mereka dapat menyusun KPI di dalam suatu organisasi. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan mata kuliah Manajemen Pengukuran Kinerja dalam hal materi penyusunan strategi KPI dalam suatu perusahaan. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Hari ini kita mata kuliahnya apa? Ada yang tahu? Manajemen Pengukuran Kinerja. Nah, untuk hari ini kita akan bicara mengenai tentang Key Performance Indicator. Sudah siap semua untuk kuliah? Siap. Semuanya? Baik. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang Key Performance Indicator. Jadi mata kuliah kita adalah Manajemen Pengukuran Kinerja. Dan dari pertemuan kedua kita akan bicara tentang yang namanya Key Performance Indicator. Ya, kalau kita bicara perusahaan, sudah pasti perusahaan itu mempunyai tujuan atau goals. Nah, goals itu harus dicapai dan bagaimana caranya adalah dengan cara kinerja perusahaannya ini harus bagus. Yang namanya kinerja berarti ada faktor-faktor yang harus dilakukan dan harus dinilai. Nah, Key Performance Indicator ini berfungsi untuk mengukur supaya apakah kinerja perusahaan kita ini bagus atau tidak. Ya. Oke. Nah, kalau kita bicara performance indikator, maka kita bicara dulu strategi suatu perusahaan. Perusahaan itu punya strateginya. Ya, ada mappingnya, ada peta strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Kalau kita lihat di sini, pertama adalah sudah pasti dalam perusahaan dia ingin cari yang namanya keuntungan. Kamu kalau bisnis mau untung atau rugi? Untung. Sama juga dalam perusahaan. Misalkan saya punya perusahaan, misalkan perusahaan saya buat komponen mobil. Ya. Contohnya misalkan dia bikin bearing. Maka pertama kali harus apa? Untung. Karena kalau untung, maka perusahaan itu bisa sustain. Itu sustain, dia bisa bertahan hidup. Bertahan hidup, apa sih ciri-cirinya? Satu, setiap tanggal 25 gajian, supplier dibayar, ya listrik segala macam dibayar. Itulah kenapa perusahaan itu harus untung. Karena kalau nggak untung, ya dia nggak bisa menghidupi karyawan yang ada di bawah-bawahnya. Oke, jadi ingat ya, perusahaan didirikan supaya mendapatkan keuntungan. Oke, yang kedua, nah untuk mendapat keuntungan cuma 2 caranya. Yang pertama, kalau saya tulis ya, pertama apa? Biayanya harus turun. Ya. Nah, biaya turun. Kalau perusahaan, dalam suatu perusahaan, apa saja termasuk dalam komponen biaya? Apa ya coba? Biaya bahan baku, apalagi
biaya karyawan, biaya utilitas, ya utility dan sebagainya. Itulah komponen biaya. Nah, yang berikutnya lagi, selain biaya ada yang namanya pendapatan atau revenue. Ya, bahasa Indonesianya pendapatan. Revenue dikurangi biaya maka profit atau untung. Jadi kalau kita ingin menggedekan profit, apanya yang kita lakukan? Ada dua berarti ya, menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya. Ya, makanya di dalam perusahaan tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Maka dua hal ini yang utama diukur. Bagaimana keuntungan dinaikkan dan bagaimana supaya biaya turun. Kira-kira kalau kita bicara pendapatan atau revenue, apa yang diukur? Apa yang dijagain? Faktor apa? Biasanya apa? Penjualan. Umumnya penjualan aja. Atau berikut lagi ada yang namanya pangsa pasar atau market share. Penjualan saya bulan ini misalkan 1 juta, bulan depan berapa? Di bawah target atau di atas target. Nah, itulah fungsinya daripada KPI. Ya. Lalu layer keduanya perhatikan, supaya biaya turun, ya, dan juga supaya pendapatan naik, ada faktor berikutnya yang namanya apa? Bicara pelanggan, customer. Perusahaan dapat uang dari mana? Ya dari pelanggan. Pelanggan beli produk kita, maka dia suka, dia senang, gitu kan? Maka dia mengeluarkan uang. Ya, jadi di bawahnya keuntungan atau saya ngomong finansial, ada yang namanya kepuasan pelanggan. Apa sih pelanggan itu? Apa definisi pelanggan? Pelanggan adalah orang yang menikmati produk atau proses kita. Itu namanya pelanggan. Ya, pelanggan yang loyal, apa? Karena dia loyal, maka dia akan repeat order, akan beli terus menerus. Ya. Berikutnya lagi apa? Karena barang kita bagus, ya, terus si pelanggannya ini cerita gitu, oh beli produk ini bagus, maka customer kita akan bertambah. Karena produk kita bagus, maka pelanggan akan puas. Jadi karena produk kita bagus, pelanggan akan puas, pelanggan akan testimoni ngomong kemana, marketing kemana-mana, dan ujung-ujungnya pelanggan akan meningkat. Nah, pelanggan akan puas gitu kan kalau produk kita bagus. Nah, produk kita bagus dari mana asalnya? Dari proses. Bikin bearing, ada prosesnya. Kira-kira proses bikin bearing apa saja? Ada yang tahu nggak? Diapain? Ada misalkan dipotong, ya, dipuput, dipres dan segala macam. Inilah yang namanya bicara prosesnya. Nah, proses ada standarisasi namanya ISO, ya, ada inovasi dan bicara peningkatan proses berkualitas. Di sini yang namanya continuous improvement nih, supaya dia naik terus prosesnya. Dan yang berikutnya, proses akan bagus ya kalau didukung oleh sumber daya yang oke. Ya. Jadi runutannya begini, sumber orangnya, karyawannya baik, kerjanya bagus, maka prosesnya akan bagus. Ketika prosesnya bagus, maka pelanggan akan puas. Ketika pelanggan puas, maka kita akan untung. Nah, inilah urutannya. Makanya dalam key performance indicator, 4 hal ini yang biasanya diukur. Kalau kita bicara peningkatan kepuasan karyawan, kompetensi karyawan, sama penerapan sistem penilaian kinerja, kira-kira yang akan diukur apa sih sebagai indikatornya? Pelanggan puas, karyawan puas, apa indikatornya? Biasanya apa? Masa kerja dilihat. Ya. Terus berikutnya lagi, kompetensi karyawan dilihat, jumlah jam training, sudah berapa banyak training yang dia lakukan. Dan yang bicara sistem penilaian kinerja, ada nggak nih performance appraisal? Itu bicara indikator. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi bagaimana menerjemahkan, ya,
strategi perusahaan menjadi action plan. Ya, ini strategi perusahaan, ini indikatornya, dan ini action plan-nya. Nah, key performance indicator. Apa bahasa Indonesia-nya? Key apa key? Performance indikator, indikator kinerja. Jadi seorang karyawan indikator kinerjanya banyak, nggak cuma satu. Contohnya, indikator kinerja ya, absensi, oke, jumlah output yang dihasilkan, lalu apa lagi? Jumlah rejectnya, ya, safety-nya, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak performance indikatornya. Tetapi bicara key performance indikator hanya key-nya aja, kuncinya saja. Jadi nggak semuanya. Kalau dia operator forklift, kira-kira yang diukur apanya nih? Oh iya Pak, dia bicara kinerjanya, bicara absensinya. Terus apa lagi? Bicara berapa banyak dia bisa ngambil barang yang harus dikirim. Terus dari safety-nya seperti apa? Nah, ini bicara key performance indicator. Nah, sedangkan action plan adalah dari key performance indicator ini apa yang dilakukan untuk mencapai ini. Ya. Outputnya harus 98%. Itu bicara key performance indicator. Action plan-nya apa? Oh Pak, dia setiap pagi harus bikin plan produksi dulu. Setiap awal shift dia harus dicek ketersediaan materialnya dulu. Ada form checklistnya. Itulah dikatakan dengan action plan. Jadi diterjemahkan nih, strategi perusahaannya apa? Pasti yang untung kan? Untung berapa persen? Terus biaya diturunkan berapa persen? Diterjemahkan menjadi indikator-indikatornya. Dan terakhirnya bicara action plan-nya seperti apa. Ya, saya ambil contoh misalkan tahun 2025 ya, perusahaan A dia ingin dapat revenue-nya 100 juta dolar misalkan selama tahun 2025 nanti. Nah, itu strateginya tuh. Nah, kalau kita ingin revenue-nya 100 juta dolar, kira-kira apa saja yang harus diukur? Oh, pangsa pasarnya naik. Maka berapa? Oh, berarti targetnya pangsa pasarnya atau marketnya yang sebelumnya cuma 2 juta naik jadi 2.200.000. Itu key performance indicator. Ya, menaikkan pangsa pasarnya. Lalu bagaimana cara menaikkan pangsa pasarnya? Pak, kita akan promo. Ya, kita akan aktif di sosial media. Ya, tiap minggu kita akan keluarkan video terbaru di channel YouTube kita. Itu yang namanya action. Jadi diturunkan ini besarnya, diturunkan menjadi indikatornya, dan yang ini bicara bagaimana action plan. Jadi kalau langsung action plan kita nggak tahu mau seperti apa. Jadi ingat, perusahaan itu dia punya goals, punya target, punya tujuan, punya strategi. Strategi itu kemudian kan ingin dicapai kan, ingin diraih. Nah, sebelum kita bicara apa yang dilakukan, kita harus pahami dulu ukuran apa, indikator apa yang kita gunakan untuk mengukur bahwa strategi kita itu berhasil. Output 100% waktu produksi di pabrik misalnya. Apa kira-kira kita bisa ukur? Ya, pertama, mesinnya downtime-nya jangan tinggi-tinggi, breakdown-nya, stop line-nya gitu kan. Materialnya harus tersedia nggak? Harus tersedia. Kualitasnya harus bagus nggak? Harus bagus. Nah, ini bicara key performance indicator. Supaya kualitasnya bagus, apa Pak? Baru namanya inisiatif atau action plan. Setiap awal shift diambil sampel 2, dibawa ke lab untuk dicek. Itu namanya action plan. Setiap akhir shift ya diambil 5 produk terakhir untuk kemudian dicek di lab. Itu namanya action plan. Ya, jadi ada hubungannya. Ya, ini ke atas, dari kiri ke kanan. Ya. Jadi ini besar, makin detail, makin detail. Ketika ini berhasil, maka ini berhasil. Ketika ini berhasil, maka strategi perusahaan akan berhasil. Ya, itu kita bicara KPI. Nah, ini dia, apa sih KPI itu?
Dia tahu mobil kalian, dashboard mobil. Apa aja sih dashboard di mobil itu ada indikator apa aja? Ada kecepatan, apa lagi? Setir, bensin, fuel. Ya, setirnya itu ada beberapa yang bicara kualitas setirnya boleh, gitu kan. Nah, kegunaan indikator itu buat apa? Kita sebagai sebagai yang mengendarai. Untuk mengetahui kan kondisi sekarang seperti apa. Ya, sama seperti KPI yang ada di perusahaan. Saat ini perusahaan saya lagi baik-baik saja atau enggak sih? Pak, perusahaan kita bagus atau enggak? Kalau kita nggak punya indikator, kita ya nggak tahu. Makanya dipasang lah, oh perusahaan kita bagus kalau revenue-nya sekian, pendapatannya, cost-nya sekian, output produksinya sekian, quality-nya sekian. Nah itu bicara indikator. Sama kayak kita bawa mobil. Ya, nanti kalau kalian yang udah jadi bos ya CEO satu perusahaan, nanti tanya sama ownernya, perusahaannya bagus nggak kondisinya? Nah, jawabnya gimana? Gunakan indikator ini. Untuk revenue Pak, kita melebihi target sebesar 30% di atas target. Bagus kan? Berarti kan? Untuk cost kita bisa jaga Pak di level sekian. Untuk angka reject target kita adalah 2%, sekarang sudah turun Pak di angka 1,5%. Berarti bagus kan dari perusahaan kita. Jadi performance-nya. Nah, sama misalkan kita ke individu atau karyawan. Si Andi gimana kerjanya? Bagus ya? Oh bagus Pak dia. Kamu dari mana? Dia sering pulang malam. Kira-kira benar nggak kayak begitu? Cara mengukur orang dia bagus atau enggak? Karena dia sering lembur, sering pulang malam. Ya. Jadi kelihatannya dia kerja, tapi kok nggak selesai pekerjaannya. Makanya KPI ini menjaga dia supaya tidak subjektif. Jadi apa? Objektif. Oh si Andi itu bagus kerjanya. Tahu dari mana? Saya kasih target dia supaya produksinya itu di 98%. Sekarang dia rata-rata pencapaiannya di 99,2, berarti bagus. Oh si Andi ini bagus Pak kerjanya. Kenapa? Karena saya kasih target reject produknya itu nggak boleh lebih dari 2%. Sekarang dia bikinnya 1,5%, berarti masih di bawah, masih sesuai dengan targetnya. Nah itulah kegunaan dari KPI. Nanti ujung-ujungnya KPI ini akan berkaitan dengan sama dengan kinerja kita, performance kita. Kita bicara performance, ujungnya bicara apa? Bonus. Pak mau naik gaji bisa nggak Pak? Bisa. Cuma 2 naik gaji loh. Ada 3. 1 ngikutin UMR. 2 jabatannya naik. Ya, jabatan naik kalau apa? Ya kalau kinerjanya bagus. Soalnya cuma 2 ngikutin peraturan atau perusahaan itu butuh kalian. Dengan KPI ini kalian tahu nanti perusahaan atau kita dinilai berdasarkan apa. Jadi nggak ada lagi tuh suka nggak suka, saya nggak suka sama Noel nih, saya kasih nilai jelek aja, udah nggak ada lagi. Zaman dulu bisa seperti itu, sekarang udah ada KPI, udah nggak bisa lagi. Ya kalau bagus ya bagus, jelek ya jelek. Ya jadi lebih adil, lebih fair. Nah KPI sendiri ya, ada 2 jenis. Ada yang namanya KPI hasil, satu lagi namanya KPI proses. Ada leading, ada lagging. Nah, supaya nggak bingung, bilang aja KPI proses sama KPI result. Contoh gimana? Kita punya KPI target di gudang, ya, akurasinya 100%. Kalau akurasi 100%, ya selisih antara aktual dengan yang didata, misalkan kita nggak boleh selisih, harus 100%. Nah tiap bulan ada stock of num dihitung, gitu kan berapa persen. Nah itu 100% itu dia bicara yang namanya result, hasil.
Tapi sebelum mencapai result, apa harus dilakukan nih supaya akurasi 100%? Atau setiap kedatangan material dicek, ditimbang, itu namanya KPI proses. Setiap barang datang harus diperiksa, dicek. Kalau berat ditimbang, ya kalau misalkan panjang diukur, kalau dia satuan kita hitung. Itu namanya KPI proses. Kedua, setiap pengambilan barang dari gudang itu harus ada dokumennya, nggak boleh ngambil sendiri. Itu namanya KPI proses. Sehingga ketika proses ini berhasil, maka resultnya akan bagus. Gambarannya seperti itu. Oke. Selanjutnya lagi, contohnya lagi, ya result sama proses. Kalau kita kerja di pabrik, di line production, gitu ya, targetnya produksi. Ya. Kira-kira apa saja yang mempengaruhi produksi tidak tercapai? Tahu nggak? Apa? Material, metode, Orangnya, operatornya nggak masuk pak. Ya, jadi outputnya turun. Kedua, materialnya tidak tersedia, sama mungkin kualitas. Tiga. Nah, tiga ini ya, kalau ini kita tidak benahi, maka berdampak terhadap hasil proses, hasil output. Nah, output itu dikatakan dengan result. Targetnya harus 100% sesuai dengan planning, itu namanya result. Nah, supaya result 100% seperti apa? Dari sisi material, WIP harus sekian, input harus sekian lori misalkan, input harus sekian kilo di awal shift, itu namanya KPI proses. Man-nya, bicara apa? Kehadiran kan? Bicara absensi berarti kan? Absensinya tidak boleh di bawah 90%. Nah, bicara KPI proses. KPI quality. Nah, quality bicara apa? Misalkan bicara inspection-nya, ambil sampel. Ya. Diambil sampelnya harus setiap 2 jam sekali. Nah, itu dikatakan dengan KPI proses. Ya. Jadi dalam kuliah kita kali ini diharapkan teman-teman sekalian ya bisa memahami apa sih kegunaan daripada KPI dan bagaimana KPI itu digunakan untuk sebagai dashboard agar perusahaan ketahuan ya, dia bagus atau tidak performance. Nah, sebelum tahu dashboard perusahaan itu biasanya umumnya akan ditarik dulu, diturunkan menjadi KPI masing-masing individu. Tujuannya apa? Supaya tidak subjektif lagi, objektif lagi penjelasan. Oke, terima kasih. Yang mudah-mudahan materi kita hari ini dapat berguna dan ingat ya, 2 hari lagi kita ada tugas. Terima kasih saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau bertanya? Ya silakan Bang. Saya mau nanya Pak tentang yang action plan itu bentuk realnya seperti apa ya Pak? Oke, terima kasih. Nah, jadi bentuk real daripada action plan yang ada di lapangan adalah biasanya bentuknya satu, adanya SOP atau working instruction yang mengacu supaya si yang melakukan pekerjaan ini dia menjalankan key performance indicator. Jadi sebenarnya SOP atau standar operating procedure yang ada di perusahaan kita harus mengacu apa yang ingin diraih dalam proses. Jadi itu bentuk-bentuknya. Ada SOP, ada working instruction atau misalkan ketentuan. Gitu ya. Oke, selanjutnya yang bertanya lagi? Saya juga ingin bertanya Pak. Oke. Tapi untuk slide yang itu untuk indikator itu harus bersifat terukur agar bisa dihitung atau diukur. Maksudnya itu gimana ya Pak? Oke. Kenapa sih indikator yang harus terukur? Karena begini, ketika kita menilai seseorang, menilai suatu hal, itu kan harusnya tidak subjektif. Ya, harus ada hal yang bisa mengukurnya. Makanya indikator itu harus terukur. Misalkan, apakah bicara output, berarti harus apa? Harus bisa diukur nih outputnya. Kalau nggak ada yang bisa diukur, maka akan bias nanti. Bagaimana misalkan kita suatu polisi, saya tahu nih di perusahaan saya harus diukur output produksinya.
ya untuk mengatakan bahwa indikator perusahaan akan bagus, tetapi kita nggak bisa mengukurnya Pak, itu bagaimana? Kalau seperti itu maka indikator itu nggak boleh masuk. Berarti yang paling pertama adalah harus bisa terukur. Kan? Jadi kalau misalkan ada indikator yang belum bisa diukur, PR kita adalah bagaimana cara mengukurnya. Contoh misalkan, Pak saya ingin indikatornya customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Bagaimana cara mengukurnya? Saya bingung Pak. Nah, sebelum ketemu alat ukurnya, ukurannya seperti apa, maka indikator itu tidak boleh masuk. Kira-kira begitu.